Halo guys, selamat datang di video kami, yaitu video yang menjelaskan tentang Perang Mataram. Nah, sebenarnya apa sih Perang Mataram itu? Kapan sih terjadinya Perang Mataram? Perang Mataram itu terjadi pada abad ke-17 di Pulau Jawa, tepatnya Indonesia, Nusantara kita. Apa sih penyebabnya sehingga Perang Mataram itu bisa berseteru dengan pihak Belanda dan pihak lainnya? Mari kita bahas di segmen selanjutnya. Pemberontakan rakyat Mataram Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. Apalagi VOC juga terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang eksistensi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC pada tanggal 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon memerintahkan anggotanya Van der Merwe menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang menjual beras kepada pihak VOC. Sejak saat itu, orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu, muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Jadi itulah terus membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya VOC bermarkas di Ambon. Namun, setelah berhasil merebut Jayakarta, yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada 1619. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama, serangan Sultan Agung pada tanggal 22 Agustus 1628. Di dalam serangan ini, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun VOC langsung menembakkan meriam-meriam Yatnya dan tiang merompak-rompakkan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 10.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kyai Adipati Jumina, K.A. Pugar dan K. Purwabaya pada 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total 14.000 prajurit Mataram yang dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung pal di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan kedua terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Perang Mataram terdiri dari 2 periode, yaitu 1628 hingga 1640. Tentunya yang akan kita bahas periode yang pertama. Jadi guys, Perang Mataram yang pertama terjadi karena Kesultanan Mataram dan Belanda berseteru atas pengendalian perdagangan rempah-rempah di Jawa, terutama cengkeh dan pala. Saat itu Sultan Agung ingin 100% mengendalikan perdagangan ini, namun Belanda ingin menguasai wilayah sumber daya alam kita yang banyak akan kaya ragam itu. Mungkin kurang lebih 12 tahun akhirnya perang itu mereda ataupun selesai. Berakhir dalam perjanjian antara Mataram dan Belanda yang disebut dengan Perjanjian Jati pada tahun 1755. Dalam perjanjian ini, Mataram mengakui kekuasaan Belanda atas daerah-daerah tertentu di Jawa. Akhirnya, periode yang pertama ini selesai juga nih. Gak sampai di situ aja. Belum selesai sebenarnya karena Perang Mataram kedua terjadi lagi pada tahun 1675 hingga 1705. Mari kita ke segmen selanjutnya tentang segmen Perang Mataram kedua. Wah, pasti kita bertanya-tanya nih, perang kedua terjadi lagi. Akibat ketidakpuasan Mataram terhadap perjanjian Giyanti yang lalu,
dan persaingan internal dalam kesultanan konflik ini melibatkan Mataram Belanda dan pihak lokal seperti Surabaya dan Madura. Nah guys, dikarenakan mungkin perang Mataram kedua ini amat sangat besar dan di daerah tersebut berdampak kerusakan. Setelah cukup lama berdebat, 30 tahun berperang serta darah-darah yang bercucuran, akhirnya perang ini berakhir pada tahun 1755 dengan Perjanjian Salatiga yang mengakui wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda dan membagi wilayah Mataram menjadi dua bagian, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Perang Mataram ini memiliki dampak signifikan terhadap sejarah, diawali dari Indonesia termasuk pembagian wilayah Mataram menjadi dua kesultanan yang masih ada hingga saat ini, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, perang ini mempengaruhi perkembangan politik ataupun sosial di Pulau Jawa serta hubungan antara pihak pribumi maupun kolonial Belanda. Perang Mataram berakhir pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian ini, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua wilayah, Kesunanan Surakarta yang berada di bawah pengaruh Belanda dan Kesultanan Yogyakarta yang diberi otonomi lebih besar. Perang Mataram meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia, mempengaruhi perkembangan politik dan sosial di Jawa. Nah, dari cerita yang sudah dijelaskan tadi, Perang Mataram merupakan salah satu episode penting dalam sejarah perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Meskipun Kesultanan Mataram tidak dapat mempertahankan integritas wilayah mereka sepenuhnya, perlawanan mereka menjadi simbol semangat perjuangan dan nasionalisme yang akan terus mempengaruhi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20. Gimana nih guys, seru kan ceritanya? Kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru serta cerita yang menarik. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.